Ngomong-ngomong soal tape ini teman-teman, saya tuh punya kenangan manis banget dengan yang namanya tape. One last exhale of a big old... Halo teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga dimanapun teman-teman berada selalu dalam keadaan sehat, bahagia, dan juga tidak kekurangan sesuatu apapun. Amin ya robbal alamin. Dan yang paling penting, jangan lupa untuk selalu be happy, be healthy, be you, and be original. Kembali lagi bersama saya Dewi Pobo. Untuk teman-teman yang baru pertama kali bergabung di channel ini, saya ucapkan sugeng rawo, selamat datang. Perkenalkan, saya Dewi, asal saya dari Yogyakarta dan saya tinggal di Spanyol. Teman-teman langsung aja ya, jadi saya tuh kepengen banget bikin tape itu sudah dari bulan Juli teman-teman. Sampai sekarang tuh belum keturutan, sampai saya udah pindah ke rumah di winter ini teman-teman, sampai sekarang belum sempat untuk bikin tapenya. Dan akhirnya tadi malam tuh saya nyempetin merendam ketan hitamnya, dan tadi pagi itu ketan putihnya. Kalau nggak digituin teman-teman, kalau nggak ada niatin udah deh bikin sekarang gitu, nggak jadi-jadi. Dan juga karena sudah mau musim dingin ya teman-teman, saya berpikir kalau pas cuacanya masih panas gini, fermentasi raginya akan cepat dan tapenya akan cepat matang. Nanti kalau udah musim dingin kayaknya kurang enak kalau bikin tape gitu. Dan ini dia, ini yang ketan hitam sudah saya rendam setengah kilo teman-teman, dan juga saya merendam yang ketan putih juga setengah kilo gitu. Ini dia. Sebenarnya saya belinya masing-masing 1 kilo, tapi nanti yang setengah kilo lainnya nanti kita bikin camilan lain ya. Dan beberapa hari yang lalu saya telepon Noveri, resepnya Noveri untuk bikin tape, dan dia beritahu saya resep leluhurnya dia. Jadi karena neneknya Noveri itu di desa di Indonesia itu, kalau menjelang lebaran banyak banget dapat pesanan tape, jadi memang pembuat tape. Jadi saya dikasih tahu bagaimana cara membuat tape ala tradisional yang original dari daerahnya Noveri. Dan bagi saya teman-teman, untuk orang yang jarang banget bikin, nggak pernah, malah belum pernah bikin tape, itu kayak ribet banget gitu. Karena pertama, Noveri bilang ini ketan hitamnya ini direndam sehari semalam kalau saya nggak salah, dan setiap 2 jam atau 3 jam sekali airnya diganti gitu. Dan saya kayak, aduh berarti kalau malam saya harus bangun untuk ganti air ketan hitam ini, kayaknya malas banget gitu airnya. Ini saya rendam sekitar jam 9 malam tadi malam, terus tadi pagi waktu bangun baru saya ganti air lagi. Jadi saya skip yang ganti air bolak-balik itu. Kemudian rahasianya lagi dari Noveri itu, cara keluarganya dia, neneknya dia, setelah dikukus kayak kekel gitu dia bilangnya, saya juga nggak ngerti maksudnya kekel, mungkin kayak setengah matang gitu ya, itu diangkat kemudian dicuci pakai air dingin, baru setelah itu nanti dikukus lagi sampai matang. Tapi sepertinya itu juga mau saya skip aja teman-teman, jadi mau langsung saya kukus aja sampai matang. Kemudian caranya Noveri itu yang ketan hitam sama ketan putih itu dikukusnya langsung bareng gitu. Memang enak jadinya karena kan ketan hitam itu agak lebih keras dibanding ketan putih ya teman-teman. Jadi teksturnya kalau dikukus bareng itu yang hitam masih agak mungkin dibilang letis ya, belum matang banget. Terus yang ketan putih itu udah matang. Jadinya kalau pas jadi ketan tuh kayak ada separuh yang masih sedikit crunchy, dan yang putih itu udah lembut banget, jadi enak banget. Cuman kali ini mau saya metodenya Noveri mau saya ganti, jadi ketan putih dulu mau saya kukus sekitar 10 menit, baru setelah itu ketan hitam saya kukus dulu sekitar 10 menit, baru setelah itu ketan putihnya, dengan asumsi nanti matangnya akan sama gitu. Terus apalagi, oh ya, harus pakai daun pisang kata Noveri, tapi saya nggak mau pakai daun pisang, pertama karena nggak punya, dan kalau beli mahal teman-teman. Jadi saya mau skip daun pisangnya. Kemarin saya tanya sama Noveri, tapi kalau di Jogja itu, karena saya dari Jogja ya teman-teman, di Jogja itu kan banyak pusat oleh-oleh. Jadi di pusat oleh-oleh itu ada tape yang dijual di dalam apa namanya, toples-toples yang bening gitu loh, toples plastik yang bening atau box-box bening gitulah, nggak ada apa namanya, nggak ada daun pisangnya gitu. Saya nggak tahu bakalan jadi atau enggak, tapi kalau resepnya dari keluarga Noveri yang sudah turun-temurun tuh harus pakai daun pisang, dan harus banyak daun pisangnya, dan harus ditutup rapat gitu. Tapi itu juga mau saya skip, jadi saya mau kukus, saya masukin
setelah saya kasih ragi, nanti saya masukin ke dalam toples aja, terus saya bungkus pakai sesuatu yang gelap gitu aja, dan tutupnya rapat. Nanti kita lihat bagaimana hasilnya, apakah bakal seenak yang seperti Noveri bikin atau enggak. So langsung aja teman-teman, mungkin teman-teman agak bosan dengerin saya bercas cus. So teman-teman beruntung banget yang tinggal di Indonesia, yang pengen makan tape tinggal beli ya. Kalau di sini harus bikin sendiri teman-teman, dan itu pun nggak ada garansi tapenya bakalan jadi atau enggak, dan kepinginnya kapan gitu, baru terwujudnya bisa kapan, tergantung kita punya waktu bikin atau enggak gitu. So ini sekarang mau saya cuci lagi karena ini hitam banget teman-teman, ini tapenya tuh, ketan hitamnya hitam banget teman-teman. Saya pakai kukusan listrik seperti ini. Ngomong-ngomong soal tape ini teman-teman, saya tuh punya kenangan manis banget dengan yang namanya tape. Jadi dulu waktu saya kuliah di Jogja, dulu saya kan ngontrak rumah bareng teman-teman, dan yang punya kontrakan itu dia tuh jualan jus teman-teman, khusus jus. Jadi kalau pulang kuliah dulu zaman saya tahun 2001 tuh, saya masih naik masih naik bis kota. Jadi dari jalan raya menuju ke rumah tuh jalan kaki, dan melewati yang punya rumah yang saya kontrak ini, dan jualan jus. Dan jus favorit saya waktu itu adalah jus tape teman-teman, tape ketan ataupun tape dari ubi kayu, dan itu dicampur di blender, dicampur sama susu kental manis yang warna coklat loh teman-teman. Itu enak, benar-benar enak banget teman-teman, suka banget. Dan sepertinya saya mulai suka banget sama tape itu sejak saya suka beli tape kalau suka beli jus tape kalau pulang kuliah, zaman masih kuliah dulu teman-teman. Ini yang hitam sekarang saya kukus dulu ya teman-teman, nanti setelah itu baru yang putih. Ini udah 10 menit ya, sekarang saya memasukkan yang putih. Sudah 30 menit, kita lihat ya. Sepertinya sih udah matang teman-teman, tapi ini masih panas banget. Kita diamin dulu sampai dia dingin ya, baru nanti setelah itu kita kasih ragi. Nggih, tapi triki mboten nonton sing gelas kaya nek pas bodo Mbak sinten, kula nek dhewe bojone Mas Gono damel nika mboten nonton gelas ngoten niku triki. Ajeng tak lebokke tupperware gede mawon nggih, mungkin nek ampun mateng disendoki ngagem mangkok ngoten. Lah nggih. Ini namanya apa Ibu? Ibu namanya apa? Aku ki ngletek iki. Oh, apa lajeng maghrib to niki? Delok meneh. Lah nggih. Teman-teman, balik lagi bareng saya, kita lanjutin untuk mengolah tape ketan ini. Tadi malam sudah dikukus dan sudah saya dinginkan, sekarang baru sempat untuk kita kasih ragi. Tadi saya sempat tanya sama ibu, raginya kalau 1 kilo itu berapa, dan ibu bilang tadi tanya raginya sebesar apa, dan saya kasih kira-kira sebesar apa raginya. Lalu ibu bilang kalau ragi segitu untuk 1 kilo antara 2,5 sampai 3 gitu. Tapi saya juga kemarin tanya sama Noveri, dia barbar teman-teman. Jadi 1 kilo itu dia pakainya 5 sampai 6. Boros teman-teman. Tapi saya mau ambil tengah-tengahnya. Saya mau pakai enggak 6 dan juga enggak 3. Saya mau pakai 4 teman-teman. Jadi nanti kalaupun ini enggak jadi, saya tidak perlu menyalahkan ibu karena memberitahu jumlah raginya segini, atau juga menyalahkan Noveri karena raginya terlalu banyak. Jadi saya ambil tengah-tengah. Jadi kalau enggak jadi, saya tidak perlu menyalahkan siapa-siapa. Ibu bilang dihancurkan dan nanti dikasih menaburkan di tapenya itu pakai saringan agar halus dan rata gitu. So ini sekarang mau saya hancurkan dulu ya teman-teman. Katanya dibikin layer-layer gitu loh teman-teman. Satu layer dikasih ragi, terus ditaburin gula, ditaburin ragi, gula, kemudian ditumpuk lagi, terus dikasih gula lagi, ragi lagi gitu. So ini yang pertama, saya kasih rata dulu bawahnya, kurang lebih gini deh, seperti ini teman-teman. Ini saya turunin ke bawah ya, cuman ini saya pakai kamera depan teman-teman, jadi
nggak bisa di zoom in dan zoom out. Ini terus kasih sedikit ragi kata ibu, dan raginya harus ditabur pakai ini, pakai saringan agar bisa merata, ibu bilang gitu. Bismillahirrahmanirrahim, mudah-mudahan jadi. Oke, raginya udah tuh teman-teman, kelihatan nggak raginya? Terus saya mau tabur pakai gula teman-teman. Nah, kita kasih agak banyak sedikit gulanya ya teman-teman. Ini saya tahu ini nggak terlalu sehat, tapi anyway saya suka banget soalnya sama tape ini. Nggak apa-apa deh, sesekali. Saya kasih hampir 1 sendok, 1 sendok makan gula, tapi nanti mungkin agak saya kurangin deh, kayaknya kebanyakan ini. Kayak feel guilty gitu loh teman-teman, kayak merasa berdosa. Oke, sekarang kita taruh lagi yang kedua. Yang ketiga ini teman-teman, ini dia ketannya yang sudah saya kasih ragi. Sekarang mau saya simpan di tempat yang gelap dan aman, yang kedap udara, dan nanti kita akan lihat, besok kita akan lihat apakah sudah jadi atau belum. Kalau besok belum jadi, kita lihat lagi hari berikutnya. Kalau belum jadi lagi, kita lihat lagi hari berikutnya. Kayaknya saya mau kasih toleransi sampai 5 hari. Kalau misalnya 5 hari dia nggak jadi, berarti gagal teman-teman. So sekarang saya simpan ini dulu, kemudian saya jemput Matilde, dan kita ketemu lagi saat kita buka ketan ini nanti. Oke, apakah jadi tape atau enggak? Halo teman-teman, kembali lagi setelah 2 malam tapenya saya peram. Sekarang kita akan lihat apakah tapenya berhasil atau enggak ya teman-teman. Kita lihat sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim, kita buka ya. Mudah-mudahan jadi. Aromanya aroma tape teman-teman. Ini dalamnya seperti ini. Teman-teman bisa lihat ya. Baunya bau tape, tapi sepertinya tidak terlalu banyak airnya teman-teman. Mungkin karena baru 2 malam ya, mungkin ya. Atau mungkin karena saya ngukusnya dia tidak terlalu matang banget, jadi kayak agak pro gitu kalau orang Jawa bilangnya. Langsung aja kita icip-icip ya teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Kita icip di sini sedikit. Ya teman-teman. Seperti ini. Tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Manis banget teman-teman. Luar biasa manis banget. Luar biasa manisnya. Teman-teman juga lihat dia kering, jadi tidak terlalu berair teman-teman, tapi manisnya luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Ini juara sih teman-teman, enak banget. Enak banget teman-teman. So, tape saya berhasil. Saya mau coba lagi. Coba lagi ya teman-teman. Nih. Jadi dia tapenya tuh agak sedikit mapur, tidak terlalu banyak airnya. Jadi kandungan alkoholnya belum banyak ya teman-teman, sepertinya. Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman, ini adalah kali pertama saya bikin tape. Kemana aja saya selama ini kalau bikin tape sampai nunggu-nunggu atau harus nunggu pulang ke Indonesia, padahal saya bisa bikin sendiri teman-teman. Dan ini luar biasa manis banget, cuman memang ini airnya nggak ada, teman-teman bisa lihat ya. Tuh, airnya masih benar-benar kering, mungkin karena itu tadi, mungkin karena masih baru 2 malam mungkin ya. Tapi kalau di bagian tengahnya itu sudah mulai ada airnya sih sebenarnya teman-teman. Tuh, teman-teman bisa lihat ya, kayak ada airnya gitu. Nih. Makan lagi ya teman-teman. Ya ampun, manis banget.
Saya akan berkunjung ke rumah salah satu sahabat saya orang Indonesia dan ini akan saya berikan ke beliau. So, demikian teman-teman pengalaman saya bikin tape ketan berhasil. Bukan pakai resepnya ibu dan juga bukan pakai resepnya Noveri, resep saya sendiri, tapi memang tidak sesempurna seperti tape-tape ketan yang saya beli sebelum-sebelumnya atau yang saya nikmati sebelum-sebelumnya. Faktornya ada beberapa yang saya belum tahu pasti faktor tepatnya dari apa. Matur nuwun teman-teman sudah menonton dan jangan lupa dan jangan lelah selalu berkreasi. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye!